Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fathul Nur Fauzi. Ya, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang agama ya. Kembali lagi karena saya kuliah di IAIN Prodi PAI ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang salah satu buku, di dalamnya ada bab ini: Islam, Negara, Masyarakat Sipil, dan Pendidikan. Nah, karena saya PAI, saya akan mengambil salah satu bab tentang pendidikan. Lanjut. Ya, yaitu tentang toleransi. Kerangka keagamaan sebagai motif tebal untuk toleransi. Nah, sebelum kita masuk mengupas satu-satu tentang pembahasan itu, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa maksud di sini, maksud dari tebal untuk toleransi. Tebal yang dimaksud di sini yaitu sangat bertoleransi atau memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi. Di sini sebutannya toleransi tebal. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peran kritik toleransi beragama dalam membangun masyarakat demokrasi dan pluralistik. Lembaga-lembaga keagamaan, terutama pendidikan agama, mendapat perhatian khusus untuk tugas memelihara identitas yang toleran dan inklusif. Nah, di sini pasti teman-teman sudah sangat familiar tentang toleransi dan inklusif di sini, yaitu toleran itu memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap sesama. Toleransi, di mana rasa toleran di sini lebih mengedepankan rasa kemanusiaan, lebih mengedepankan rasa persatuan, lebih mengedepankan rasa persamaan. Jadi toleransi itu lebih ke mengesampingkan perbedaan. Jadi di sini titik fokusnya di lembaga-lembaga keagamaan, terutama pendidikan agama. Nah, apalagi kita ini sebagai calon guru PAI, kita harus bisa menanamkan rasa toleransi kepada siswa-siswa kita nanti, supaya nantinya ke depannya Islam itu Islam yang sangat dingin, yang sangat sejuk, yang sopan di telinga, yang sangat tenang dirasakan dengan hati. Jadi agama itu sangat mudah, sangat simpel, sangat penuh dengan rasa cinta. Itu toleransi, inklusif. Ya, lanjut lagi. Menurut Michel Walzer, toleransi yang tipis pada umumnya jangan hanya sekedar memperbolehkan mereka ada dan menghormati hak-haknya. Nah, ini sangat cerdas ini. Misalnya sangat cerdas. Dimana kita mengira toleransi itu hanya sekedar membiarkan kaum umat agama yang lain, contoh umat Nasrani, untuk beribadah di gerejanya. Kita tidak mengganggu sebagai umat Islam, sebagai umat mayoritas. Kita menyumaanggakan, bahasa Jawanya itu ya. Jadi kita hanya sebatas sekedar memperbolehkan. Nah, di sini misal mengajak kita untuk lebih dalam lagi dalam bersahabat dengan mereka, bersaudara dengan mereka, karena kita satu bangsa, satu bahasa. Jadi bukan hanya sekedar membiarkan mereka, memperbolehkan mereka untuk beribadah, bukan itu. Mengenal mereka lebih jauh. Contoh ketika mereka sakit, kita menjenguk. Mereka butuh bantuan, kita membantu. Terus saling menghormati, tidak memiliki rasa kebencian atau apalagi yang rasa-rasa ekstrim, ingin membunuh mereka atau membasmi mereka atau dan sebagainya. Jangan sampai itu ya, karena kita masih tetap di dalam negara yang bernama Indonesia ini. Harus ada rasa itu, memiliki rasa cinta tanah air, dengan aplikasi yaitu tadi, bukan hanya sekedar membiarkan mereka, tapi menghargai mereka, baik dengan mereka, bersikap
santun dengan mereka, itulah yang namanya persaudaraan sebangsa setanah air. Lanjut. Pencarian motif toleransi yang tebal beraplikasi langsung pada teori dan praktik pendidikan agama. Nah, di dalam subbab ini, praktik pendidikan agama dalam toleransi yang sangat toleransi, karena toleransi tebal itu ingin menghindarkan pendidikan agama Islam, ingin menghindarkan rasa intoleran, ingin menepis rasa intoleran itu supaya tidak masuk ke dalam otak-otak murid-murid di Indonesia, siswa-siswi di Indonesia ini. Jadi dengan apa? Dengan menanamkan rasa toleransi, menjelaskan toleransi yang sejatinya toleransi itu seperti apa kepada mereka. Yaitu tadi, seperti misal tadi, bukan hanya memperbolehkan mereka, tapi juga kita mengenal mereka lebih jauh lagi. Itu nggak apa-apa, asalkan akidah kita tetap dijaga, ketakwaan kita tetap dijaga, jangan sampai tercampur baur. Itulah, jadi ini tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam, apalagi saya dan rekan-rekan saya di PAI. Ini tanggung jawab kita semua sebagai Islam yang moderat. Jadi kita harus menyongsong nantinya menjadi guru PAI itu harus membawakan toleransi yang tebal atau sangat bertoleransi terhadap perbedaan. Lanjut. Tantangan yang dihadapi para pendidik muslim dalam menegosiasikan komitmen yang kuat terhadap Islam dengan keterbukaan dan toleransi kepada orang-orang dari tradisi agama lain dan menanamkannya ke siswa. Nah, ini tadi saya sudah menyinggung tentang orang-orang Nasrani, orang-orang Buddha, Hindu yang sekarang itu hanya rasa kita toleransi itu membiarkan mereka untuk beribadah seacuh, tidak mau berkomunikasi terhadap mereka. Itu jangan sampai ya. Jadi kita harus memiliki rasa empati terhadap mereka, membantu mereka, bersikap baik kepada mereka, itu perlu. Jangan sampai seakan-akan kita itu musuhan, padahal kita satu negara, kan gitu ya. Jadi bukan hanya menyelamatkan agama Islam supaya tetap sejuk, supaya tetap indah, supaya tetap rahmatan lil alamin, supaya tetap banyak cinta di agama kita. Bukan hanya itu, tapi juga menyelamatkan negara kita kelak, supaya tetap damai, tetap satu menjadi Indonesia. Nah, di sini yang terakhir yaitu pendidikan Islam dalam memajukan demokrasi. Di sini dimaksud yaitu pertama, menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan. Nah, pastinya kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu landasan hukum kita itu apa, Undang-Undang 45 ataupun Pancasila. Kalau ada pembahasan pola pikir yang kita harus balik kepada Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, ya emang benar iya, tapi kita juga perlu tentang kewarganegaraan supaya tetap cinta terhadap tanah air. Yang kedua, ini bahwa demokrasi dan toleransi itu sudah lengkap ada di Al-Quran dan hadis. Nah, itu dia. Maka dari itu kita harus mempelajari Islam yang toleransi, Islam yang ramah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.